Selamat malam, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Aisyah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke, baik-baik saja. Baik, Baik. Bu Aisyah, dengar-dengar hari ini Bu Aisyah akan melakukan proses coaching, Bu Aisyah, nggih? Nggih, Nggih, iya, hari iya, ini saya akan melakukan proses coaching oke, bersama Bapak dengan Bapak, Hendra. iya, bersama dengan Pak Hendra. Baik, berkaitan dengan proses coaching ini nanti diharapkan Bu Aisyah akan mencoba untuk menerapkan penggunaan alur Tirta, yaitu dimulai dengan alur tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan coaching nanti diharapkan Bu Aisyah nanti bisa mendiskusikan dengan coach, yaitu untuk rubrik penilaiannya adalah sesuai dengan alur kita tadi, Bu Aisyah. Kemudian yang kedua, eh, apakah coach nanti sudah hadir penuh, yaitu di sini adalah mendengarkan aktif dan apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot pada si koji tersebut. Oke. Kemudian nanti respon koji juga akan dinilai, yaitu apakah jawaban sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan diajukan. Itu. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan coaching nanti, Bu Aisyah diharapkan menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Sebelum memulai proses coaching, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan, Bu Aisyah. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching ini, Bu Aisyah? Baik, tentunya saya ingin mengembangkan tiga kompetensi coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, Pak. Oke. Tetapi dari ketiga kompetensi itu, yang paling ingin saya fokuskan itu adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot, karena memang agak kesulitan untuk mengatur pertanyaan berbobot. Seperti itu, Pak. Iya, baik, dari ketiga kompetensi tadi, yaitu yang Ibu Aisyah ingin kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagian mana yang ingin fokus yang saya amati nanti, Bu Aisyah? Oke. Yang tentunya yang ingin saya eh, kembangkan lebih fokus atau yang lebih spesifik itu adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke. Dan karena sangat sulit Iya, untuk mendengarkan membuat pertanyaan yang pertanyaan berbobot. berbobot. Iya, Bu Aisyah. Menurut Bu Aisyah sendiri, mengapa Bu Aisyah ingin menggali lebih dalam berkaitan dengan kompetensi untuk pertanyaan berbobot tadi? Karena dari situ untuk membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian pertanyaan yang eh, nanti mengarah kepada tujuan dari menyelesaikan permasalahan Koje itu perlu dikembangkan dan perlu dilatih dengan benar-benar. Jadi memang harus banyak sering latihan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Iya, ya Bu Aisyah. Kemudian untuk yang terakhir, Bu Esa, nggih, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu Esa? Itu loh. Ya, berarti harapan saya dengan adanya coaching ini, saya memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih untuk memahami proses coaching tentunya untuk saya. Kemudian dari proses coaching ini saya juga mengharapkan nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang diceritakan oleh coach nantinya tentunya. Itu untuk menyelesaikan tujuan dari percakapan kami nanti supaya nanti punya solusi dari percakapan-percakapan yang saya lakukan. Seperti itu, Pak. Oke, baik, tetap semangat Bu Aisyah ya. Terima kasih atas Ye, jawabannya. Oke. Monggo Bu Aisyah baik, bisa memulai untuk melakukan proses coaching hari ini. Oke. Terima kasih Bu Aisyah. baik. Terima kasih, Pak Agus. Ya Bu.
Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam, Bu Aisyah. Selamat malam. Sehat Pak? Selamat malam. Sehat, Bu. Alhamdulillah terlihat dari wajahnya sehat ya. Sehat. Berolahraga harus sehat Pak. Oke, baik. Sepertinya tadi Pak Hendra ada yang ingin diceritakan kepada saya. Kira-kira apa itu Pak? Iya nih, Bu. Saya ada cerita nih tentang saya di sekolah. Tentang murid saya. Apakah dengan diri saya terjadi? Gini loh. Tentang pembelajaran PJOK yang sekarang di akhir-akhir ini kurang diminati oleh siswa, Bu. Itu. Oh, berarti Pak Hendra merasa pembelajaran PJOK kurang diminati oleh siswa akhir-akhir ini, Pak. Iya, Bu. Biasanya biasanya PJOK paling ditunggu ya, tapi sekarang kurang diminati. Menurut Pak Hendra itu kira-kira kenapa ya? Kok bisa seperti itu, Bu? Kenapa ya siswa kok kurang minat pada pelajaran PJOK? Menurut saya apakah mungkin dengan pembelajaran saya yang kurang menarik atau media-media yang saya pakai itu sudah konvensional atau dengan cara yang masih lama, apakah cara mengajar saya juga masih dalam apa ya, banyak banyak apa itu bicara atau materi itu gitu Eh, sehingga Itu muridnya. menurut Pak Hendra penyebabnya Oke, seperti itu oke. ya Pak G. Kira-kira dari ketiga jawaban dari Pak Hendra, mana yang sekiranya sangat mempengaruhi minat siswa dalam pembelajaran olahraga? Kira-kira, oh, sepertinya karena ini sebabnya yang paling utama. Menurut Pak Hendra itu kira-kira yang mana? Menurut saya, Bu, itu yang membuat mungkin tidak menarik itu cara mengajar saya dan juga apa media yang saya gunakan itu tidak tidak membawa anak dalam situasi senang gitu. Jadi mungkin hanya itu saja materinya yang digunakan atau saya butuh ibaratnya hanya praktek saja, itu tidak ada yang menariknya gitu loh. Oke, baik. Menurut Pak Hendra, media yang digunakan kurang kurang menarik gitu ya. Ya. Kemudian metode pembelajarannya pun juga kurang menarik gitu. Kira-kira eh, yang bisa membuat siswa tertarik itu apa kira-kira Pak? Mungkin dengan pembelajaran yang saya akan rubah itu dengan ini, Bu, saya akan menggunakan fokus baru benar-benar pembelajaran. Kalau dulu kan saya hanya praktek saja ya, sekarang mungkin dengan video anak itu akan lebih suka. Terus akan saya coba lagi dengan permainan-permainan game yang seru dan juga ada ice breakingnya, mungkin itu yang ingin saya lakukan. Oke. Oh, berarti kira-kira Pak Hendra akan melakukan sedikit perubahan pada Oke, pembelajaran ya. Biasanya ya, bisa menggunakan ice breaking, kemudian bisa menggunakan video, seperti itu nggak Pak? Nggih? oke, Bu. Oke. Dari situ, kalau Pak Hendra amati, kira-kira dari penggunaan media-media yang baik seperti itu, bisa meningkatkan minat siswa kepada pembelajaran olahraga atau tidak, Pak? Menurut pengamatan saya itu bisa, Bu. Dengan adanya media itu Bisa. anak akan memunculkan kembali minatnya untuk belajar itu. Nah, kalau dulu dengan saya hanya berceramah mungkin nih. Dan juga Iya. kalau prakteknya olahraga ya langsung olahraga, nggak ada ice breakingnya, nggak ada seru-seru. Oh, tidak. Nah, jadi anak itu ya bosan lah gitu. Tidak ada yang menyenangkan seperti itu ya, Pak Enggi. Oke. Oke. Berarti kira-kira untuk kedepannya yang akan Pak Hendra lakukan dalam pembelajaran itu apa kira-kira? Untuk jangka panjangnya, untuk kedepannya. Untuk jangka panjangnya yaitu dengan adanya perubahan yang saya lakukan sehingga memunculkan minat bakatnya anak-anak itu kembali lagi dalam pembelajaran PJOK yang ditunggu-tunggu seharusnya, bukan yang membosankan.
Dengan itu nanti dengan kehadiran siswa, Bu. Kehadiran siswa. Nah, yang biasanya itu siswa saya itu kalau mau pelajaran PJOK itu ada yang alasan ini itu dengan nanti Oke. akhirnya siswa tuh minat lagi lah muncul gitu di lapangan. Baik. Berarti dari banyak tidaknya siswa yang akan mengikuti pelajaran olahraga, berarti nanti menunjukkan sebagai indikator dalam minat siswa meningkat atau tidak. Oke. Oke, gitu. Berarti dari percakapan kita dari awal sampai akhir, kira-kira Pak Hendra sudah bisa menemukan bagaimana cara eh, meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran PJOK, Bapak? Sudah, Bu. Dari dari Sudah, percakapan kita sudah menemukan solusi ya. sudah yaitu dengan tadi merubah metode pembelajaran yang menarik, menggunakan Oke, ice breaking juga yang juga oke, merubah media yang konvensional ke yang menarik juga, Bu tadi. Oke. oke, baik. Berarti tujuan dari coaching kita sudah tercapai nggak, Bapak? Oke. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Semoga percakapan kita bermanfaat untuk pembelajaran Pak Hendra ke depannya. Semoga siswa Pak Hendra juga lebih banyak yang berminat untuk pembelajaran olahraga. Terima kasih. Eh, saya kira cukup, nggih, Pak Hendra, nggih? Ya, Bu, cukup. Oke, kita akhiri, nggih. Terima kasih untuk Pak Hendra. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nggih. Oke, baik. Bu Aisyah, Nggih. sudah Nggih, selesai Pak. tadi Bu ya untuk proses coachingnya dengan Bapak Hendra Mustarjo hari ini. Oke. Ya. Dari hasil coaching yang dilakukan oleh Bu Aisyah tadi, kira-kira apakah proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan tujuan yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah kalau menurut saya tujuan yang diharapkan sudah tercapai, Pak. Yang pertama adalah saya bisa berlatih untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan buku. Kemudian saya juga merasa dengan percakapan coaching tadi saya bisa membantu Pak Hendra untuk menyelesaikan permasalahannya di kelas tentang minat siswa yang mulai menurun terhadap pembelajaran PJOK. Seperti itu, Pak. Iya. Memang berdasarkan pengamatan tadi, saya kira Bu Aisyah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin Ibu harapkan tadi, yaitu bahwasannya coach bisa memperoleh solusinya dari apa yang mereka dihadapi itu tadi Bu Aisyah. Kemudian Bu Aisyah, ke depannya kompetensi apa yang ingin Ibu pahami kembali berkaitan dengan proses coaching ini tadi? Dari kedepannya tentunya saya ingin lebih baik dalam melaksanakan proses coaching, menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik, kemudian melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta yang baik, dan juga harus sering berlatih dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa untuk melaksanakan proses coaching agar saya memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses coaching dengan baik. Seperti itu, Pak. Iya, okay. Baik, itu saja Bu Aisyah, terima kasih. Jadi kedepannya Bu Aisyah tadi akan berusaha untuk berusaha membuat pertanyaan berbobot, kemudian berusaha untuk menggunakan alur tirta kembali dengan baik lagi. Gitu. Baik, terima kasih Bu Aisyah untuk hari ini. Assalamualaikum Oke, Pak. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.